Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak, yang menyampaikan, mudah-mudahan tetap menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, amal yang selalu kelimpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan pada siang dan sore hari ini sukses selalu. Lindungan Allah. Karena hidup ini satu kali hidup, satu kali kesempatan. Satu kali kesempatan harus ada manfaatnya ke orang lain dan harus ada langkah-langkah yang bisa menimbulkan hal yang positif. Kalau kita positif, maka kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah surga balasannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, pahalanya terus mengalir setelah kematian. Ya, setelah kematian, setelah mati, semua ini kan mati sahabat, semua ini akan mati dan pahalanya terus mengalir walaupun kita mati. Nah, ini menarik ini ya, dan ini menarik dan ini mungkin tertarik, kita semua akan tertarik karena kalau ketika kita sudah mati tapi pahala tetap mengalir. Nah ya, ini menarik ini. Nah sahabat-sahabat, jadi yang pertama apa saja? Nah, jadi kita akan mati, tapi kita akan mati walaupun kita mati tapi pahala kita terus mengalir walaupun kita sudah mati kena dilakukan Allah Subhanahu wa taala, tetap kita mengalir pahala kita. Nah, apa saja? Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu agama. Orang yang mengajarkan ilmu agama. Jadi orang yang mulai kecil mendidik anak santri, mendidik anak kecil, mengajari ngaji, mengajari Iqra, mengajari jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 2, jilid 3. Itu ketika dilakukan dengan istiqomah, maka kita akan dapat pahala walaupun kelak kita sudah mati, walaupun kelak kita sudah tiada, tapi kita dapat pahala. Ini namanya amal jariah. Nah, ya, ini namanya amal jariah. Termasuk saya juga menyampaikan agama. Hal yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya lakukan, saya sampaikan. Kalau manfaat ini walaupun kelak saya sudah mati, tetap berjalan pahala kita walaupun kita. Ya, itu yang pertama. Yang nomor 2, orang yang mengalirkan sungai. Jadi sungai itu kalau tidak mengalir kita dialirkan atau buat sungai. Untuk apa? Untuk memberikan kehidupan kepada orang lain, memberi kehidupan orang banyak. Ini hal sepele, ini hal sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Nah, 2. 3, orang yang membuat sumur. Nah, orang yang membuat sumur, alhamdulillah saya di rumah, saya ini rumahnya saya rumah desa, masuk ke desa rumah saya, kan saya alhamdulillah punya sumur, dan sumur itu yang gali dulu kakek-kakek saya. Nah, sampai kakek saya itu sekarang sudah meninggal. Nah, beliau tetap mengalir pahalanya. Kenapa kok mengalir? Karena air sumurnya sekarang bisa saya buat mandi, bisa dibuat saya berwudu, bahkan santri-santri saya memfungsikan dan memanfaatkan sumur itu. Walaupun yang buat sudah meninggal, sudah tiada, mengalir pahalanya. Setiap sholat, setiap wudhu kan bisa sholat gara-gara ada sumurnya itu. Nah, ini hal yang luar biasa, hal sederhana yang bisa kita lakukan. Kelak walaupun kita sudah mati, tetap mengalir pahalanya. Nah ya, terus orang yang menanam pohon kurma ya, ya mungkin kalau ini tidak semua daerah ya, atau tidak semua lokasi yang bisa dibuat ini, kayak di Indonesia kurma jarang, tapi kalau di luar negeri kurmanya banyak. Ya, terus 5, orang yang membangun masjid. Orang yang membangun masjid, amal jariah. Idza mata ibnu adam ingqata amalahu illa min salasin shadaqatun jariyatin awaladin solihin aw yantafa bi'il mihi. Alhamdulillah kalau yang sudah bisa beramal soleh, bisa membagi sedekah kepada masjid, hal yang luar biasa. Ya, apapun yang bisa kita lakukan kepada masjid, lakukan. Uang ya, terus berupa tenaga, pikiran,
walaupun hanya makan makanan ayam goreng. Nah, ini ya, penting ini. Hal sederhana ini sahabat. Ini hal sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Bisa kita lakukan ya. Bisa kita lakukan, bisa kita mulai supaya kita terbiasa. Nah, kalau kita sudah terbiasa enak. Maka kalau sudah terbiasa sama dengan sholat. Sholatlah tepat waktu. Ketika ada sholat tepat waktu atau ketika ada sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita akan merasa gak enak kalau gak sholat. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Makanya jangan kita sampai terbiasa hal-hal yang buruk. Kalau kita terbiasa kepada hal-hal yang buruk, maka kita akan sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Merasa enak, merasa ketagihan, merasa sudah tergandrungi oleh hal-hal yang buruk. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan hal yang baik, maka kita akan lebih mudah melakukan hal yang baik. Nah, ya. Ini trik dan cara supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat. Ya. Lanjut. Terus 6. Orang yang memberi mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran maksudnya kertas Al-Quran, mushaf ya. Nah, ini bisa memberikan Al-Qurannya, bisa pokoknya ada ikut andil dalam pembuatan mushaf Al-Quran. Ini. Atau membeli Al-Quran berikan ke orang lain, atau membeli majemuk taruh di tempat makam, atau membeli Al-Quran taruh di masjid. Luar biasa. Saya belum bisa melakukan, tapi kalau cuma pengajaran ilmu agama ini sudah kami jalankan walaupun hanya sederhana. Nah, ini penting juga ya hal-hal yang lain ini. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Hidup ini satu kali kesempatan, satu kali momentum, satu kali hal yang perlu kita lakukan. Ini luar biasa ya. Terus nomor 7. Nomor 7, orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia wafat. Itu namanya anak yang soleh, punya anak soleh, punya anak solehah. Jadi doanya seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal itu doanya sama dengan disambar petir. Jadi cepat tembus. Barusan itu yang saya sampaikan, ide ketika mati ibnu Adam, anak Adam, ingkoto lepas amalahu segala amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Awaladin soleh, anak yang soleh, punya anak yang soleh. Anak yang soleh itu ya anak yang punya ilmu agama, yang dapat ilmu agama dan mendoakan orang tuanya. Terus awaladin solihin, anak yang soleh. Terus awayan tafa'ah biilmihi, ilmu yang bermanfaat, yang mampu mengajarkan ilmunya kepada santrinya, kepada orang lain, berasa orang lain ada manfaatnya kita itu. Terus yang terakhir apa? Awaladin solihin awiyan tafa'amilihi. Terus sodakotun jariyah. Yang terakhir sodakot jariyah. Yang saya sampaikan tadi itu adalah masjid-masjid. Apa yang bisa kita sumbangsi ke masjid, mari kita sumbangsi. Saya kalau mampir sholat di masjid di jalan ya, kalau ketika lagi pergi kemana ya, walaupun hanya 10.000, 20.000 kita naruh. Masjid itu termasuk amal jariah. Karena kadang kan tidak tahu sedekah yang mana yang diterima. Kadang sedekah kecil yang menjadi penyebab lancarnya rezeki. Kadang yang besar kalau ada rasa riya maka juga pun tidak akan diterima. Jadi setiap saat apa yang bisa kita lakukan walaupun hal sederhana sekecil apapun. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun berbuat kebaikan maka Allah akan membalasnya. Sekecil apapun perbuatan jelek walaupun hanya sebiji zarah juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita itu semuanya akan mati, semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita ini tercatat sebagai amalan solihin, amal yang soleh tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan jadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan pahala, kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat semuanya yang mendukung channel ini.
sampai sekarang sudah channelnya sudah 985 subscriber, kurang berapa biji sudah menuju 1000 subscriber, dan jam tayangnya alhamdulillah sudah hampir memenuhi jam tayang. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat dan kelimpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa apa yang saya punya, mari kita saling memberi kebaikan, bukan saling mengejek dan bukan saling menjatuhkan. Karena orang yang hebat dan orang yang baik itu adalah hamba-hamba yang sebaik-baiknya hamba, bukan orang yang ahli sujud, bukan orang-orang yang banyak ibadah, tapi sebaik-baiknya orang yaitu orang yang banyak manfaatnya kepada orang. Mungkin itu teman-teman ya, sahabat-sahabat yang kami hormati, yang kami banggakan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.